Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Senora, NPM 200-917. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang teori sibernetik menurut Fox and Scott. Belajar menurut teori sibernetik. Belajar merupakan pengolahan informasi yang seolah-olah teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Next, teori belajar menurut Fox and Scott. Teori belajar ini suatu teori yang menuntut seorang siswa mampu mengkaji materi yang telah dipelajari dan didapati dari gurunya, yang serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini ada dua pemikiran, yaitu yang pertama yaitu serialis, yaitu pendekatan serialis yang dikemukakan Fox and Scott memiliki kesamaan dengan pendekatan algoritmik. Siswa tipe serialis cenderung berpikir secara algoritmik, terutama dalam mempelajari bidang eksakta seperti matematika. Wulis, yaitu cara berpikir menyeluruh. Wulis adalah berpikir yang cenderung melompat ke depan, yang langsung menggambarkan lengkap sebuah sistem informasi. Siswa tipe Wulis atau menyeluruh cenderung mempelajari sesuatu dari tahap yang paling umum, kemudian bergerak ke lebih khusus atau lebih detail. Selanjutnya yaitu apa sih dampak pengiring kegiatan pembelajaran berlandaskan teori Fox and Scott. Yang pertama yaitu sikap positif, kedua kemandirian, ketiga kreativitas, di mana kreativitas ini adalah pemberian kesempatan kepada siswa untuk memahami materi dengan membaca dari buku teks dan mencoba sendiri terlebih dahulu, memecahkan masalah dengan pemahamannya, menjadi siswa yang kreatif dalam berpikir. Selanjutnya yaitu prinsip dari teori belajar sibernetik, yaitu yang pertama yaitu kita semua adalah pengamat, kedua yaitu kita melakukan pengamatan melalui lensa sejarah kehidupan, dan pengamatan kita tidak dapat dilakukan oleh yang lain karena kita hanya memiliki satu tubuh atau satu pemikiran dan sejarah hidup yang ada diamati. Yang selanjutnya itu sebagai pengamat kita memperhatikan berbagai perbedaan dan membuat pembeda terhadap sistem atau lingkungan. Selanjutnya yaitu informasi tidak berada dalam pengamat atau sistem atau lingkungan, melainkan muncul dalam suatu proses hidup antara pengamat dan sistem. Selanjutnya yaitu secara konstan melalui komunikasi dan umpan balik, kita mengubah gambaran kita tentang dunia dan diubah olehnya. Selanjutnya, belajar timbul dari kebutuhan untuk bertahan dalam hal sosial, ekonomi, budaya, atau fisik. Selanjutnya yaitu belajar dipicu oleh lingkungan yang sesuai dengan sejarah kehidupan kita akan diantisipasi dan akan berbeda untuk setiap orang. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran sibernetik. Yang pertama yaitu kemampuan awal peserta didik, kedua motivasi, ketiga perhatian, keempat persepsi, kelima ingatan, keenam lupa, 7 retensi, dan 8 transfer. Selanjutnya yaitu bagaimana pendekatan pembelajaran sibernetik. Yang pertama yaitu mampu menarik perhatian peserta didik, kedua memberikan informasi kepada peserta didik tentang topik yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu mendampingi dan memantau semua proses pembelajaran peserta didik. Keempat, memberikan umpan balik serta tanya jawab komunikatif dengan peserta didik. Kelima, melakukan evaluasi dan memberikan penilaian terhadap peserta didik. Keenam, merangsang ingatan pada prasyarat belajar. 7, memberikan penilaian kepada setiap tugas siswa. 8, peningkatan retensi dan alih belajar. Ketujuh, memberitahukan tujuan belajar kepada siswa. Selanjutnya, apa sih kelebihan dan kelemahan teori sibernetik? Untuk kelebihan teori sibernetik, yang pertama yaitu cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga yaitu kapabilitas belajar dalam disajikan lebih lengkap. Yang keempat yaitu adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu
adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Selanjutnya, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing individu. Dan yang terakhir yaitu balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu kelemahan dari teori sibernetik. Kelemahan metode pembelajaran sibernetik yaitu terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Metode ini bisa terwujud apabila peserta didik dapat mengolah informasi, memonitor, dan menyusun strategi mengenai segala informasi yang diperoleh. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhir dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.